Praktek relasi antara perusahaan dan pekerja dalam dunia bisnis seringkali didorong untuk memperoleh keuntungan semata. Tapi, Refactory menganggap ada aspek yang tak kalah penting, yakni kepedulian. Di Co-op, kepedulian muncul sebagai salah satu elemen utama yang diadopsi sebagai value dalam manifesto Refactory. Kami percaya profesionalisme adalah landasan yang akan terwujud pada etika kerja dan kualitas layanan. Namun, profesionalisme seharusnya bukan semata tentang mengerjakan tugas dengan tepat, tetapi juga tentang kepedulian terhadap pekerja. Karena empati merupakan hal penting dalam hubungan kerja. Tapi apa alasan Refactory memilih kepedulian daripada profesionalisme? Kepedulian itu yang kita coba tanamkan adalah kita mencoba lebih care terhadap semua yang ada di instansi ini. Mungkin langkah konkretnya mungkin kalau di sini biasanya kita itu kalau misalnya ada tim kita yang belum beres, misalnya ada satu orang member tim kita yang belum beres, itu kita coba encourage dan kita coba pahami apa kesusahannya dan kita coba bantu agar solusinya lebih cepat selesai sih, biasanya seperti itu. Kita bisa tanamkan lebih care tadi, jadi seniornya lebih care kepada juniornya, juniornya juga care kepada seniornya, dimana kalau itu udah terbentuk nantinya kayak biasa aja gitu, kita saling bantu-membantu itu. Jadi nggak harus ngelihat dulu siapa yang harus dibantu atau aku ngebantu apa. Tergambar dalam kesejahteraan anggota, kepedulian ini tadi, salah satunya poin level kita tentang kepedulian tadi, kita melihat dari sebuah project tadi. Ketika ada project yang failed, yaitu failed untuk semua. Tapi ketika ada yang sukses, itu bisa sukses untuk semua juga. Jadi salah satu penilaian kita dalam tadi kesejahteraan tadi adalah salah satunya adalah implementasi tentang project sukses. Kesejahteraan anggota tergambar di luar pekerjaan tadi, ya hampir kayak dulu kita pernah ada case misalnya waktu COVID ada proses yang namanya swab test gitu untuk semua anggota. Ya, di situ kita melihat gitu di luar pekerjaan kesehatan member pun itu kita jadikan salah satu prioritas gitu. Jadi adapun misalnya teman-teman ketika sakit dan misalnya nggak ada yang bisa mengantarkan, itu pasti di kita bisa ada yang melakukan nganterin gitu, atau bisa sampai nungguin dan lain-lain sih. Untuk WFH tadi itu ada case dan ada syaratnya. Biasanya teman-teman kita nilai dulu sih, biasanya performa teman-teman ini ketika onsite apakah memenuhi syarat atau enggak gitu. Nah, ketika itu teman-teman memenuhi syarat, terus ketika teman-teman mengajukan WFH adalah teman-teman ini ada case yang emang mengharuskan untuk WFH atau enggak gitu. Dan peduli ya tadi tetap harus jalan dua-duanya secara beriringan, jangan profesional tapi nggak ada empati gitu sama yang lain. Ya paling gampang adalah sebenarnya kita ngasih contoh langsung sebenarnya. Cuman mungkin teman-teman IP ini di awal itu banyaknya yang segan, takut untuk bertanya, atau misalnya melihat oh ini lagi sibuk atau apa, dia udah nggak mau nanya duluan. Nah, terkadang ya care itu ya banyak caranya ya, salah satunya tadi bisa peduli sama temennya, bisa sama seniornya, atau bisa sama bawahannya. Itu jadi bisa, yang penting tapi di awal ya tadi tetap harus ada komunikasi dulu. Terkadang kalau nggak ada komunikasi ya kita nggak bisa lanjut kemana-mana gitu. Keberhasilan sebuah organisasi semestinya tidak hanya diukur dari angka-angka dan keuntungan belaka, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkannya. Kepedulian kepada pekerja tercermin dalam sikap saling menghormati, dukungan dalam mencapai tujuan bersama, dan apresiasi atas kontribusi yang diberikan. Kepedulian terhadap pekerja menandakan kemauan untuk mendengarkan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang sesuai. Kalau mau diringkas ya, tujuan akhir dari Refactory itu ya gimana orang-orang yang ada di organisasi ini tuh bisa
ya lebih baik atau lebih better lah dari sebelumnya. Kalau dari yang aku rasain ya sejak pertama masuk Refactory sampai sekarang dan ya udah cukup lama, Refactory itu peduli sih, dari segi gimana orang ini bisa tumbuh, gimana orang ini bisa lebih baik lagi. Ya belajar sesuatu tentang ya teknologi baru, teknologi ini. Ya dari Refactory pasti akan berusaha gitu untuk nyari-nyari project yang berkaitan dengan teknologi itu. Yang simpelnya aja, ada orang yang lagi ngoding gitu, terus dia ada isu, terus kita datengin, ya terus kita dengerin isunya apa, ya kita kasih gambaran solusi untuk isu tersebut, dan itu udah termasuk pedulian sih menurut aku. Bagi sebagian orang ya sudah besar dari lingkungan individualis, ya termasuk aku sih. Aku besar di lingkungan seperti itu. Aku suka kompetisi, aku suka ya menjadi terbaik di bidang yang aku kerjain. Dan ya jarang sih untuk memikirkan bagaimana orang lain tuh bisa tumbuh. Untuk dampaknya ya aku menjadi terdorong ya untuk lebih sering lagi membantu orang lain, karena dari ya orang-orang yang aku temuin atau orang yang ngebantu aku juga melakukan hal itu. Jadi aku terdorong untuk melakukan hal itu. Kayak ya salah satunya di project Bio Farma dulu, mau isu terus aku belum terlalu paham terkait itu. Nah biasanya ya engineer yang jadi lead di situ itu akan membantu. Senang karena ya tasnya cepat selesai jadinya karena dibantu. Yang kedua ya lebih terdorong untuk gimana aku bisa naik lagi, terus bisa ngebantu yang lain lagi. Karena aku memang seneng ya di software engineering, dan ya aku suka problem solving, menyelesaikan sebuah masalah. Terus dikasih ya aku lagi pengen belajar ini, terus dikasih kesempatan, ya pasti seneng sih aku. Refactory Co-op berusaha membuktikan bahwa kepedulian bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang dapat mendorong inovasi, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kepedulian daripada profesionalitas adalah sikap yang bisa diambil mengingatkan kita bahwa bisnis yang sukses tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga membuat hidup pekerja menjadi lebih baik.